serta diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Fira Renungu, dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan mulaikan pembelajaran kita pada saat ini. Sisa itu, perhatikan tayangan berikut ini. Belajar mendeskripsikan. Dengan kemampuan mendeskripsikan, kamu dapat menjadi penulis hebat loh. Sebelum belajar mendeskripsikan objek wisata, cobalah kamu nyanyikan dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan Indonesia berikut ini. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu, kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau, pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Yuk ikuti rangkaian kegiatan berikut dengan penuh semangat. Selamat belajar menjadi pendeskripsi andal.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata deskripsi sendiri memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hal itu, teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan secara jelas mengenai sesuatu. Tentu, penjelasannya membutuhkan detail-detail dari hal yang dijelaskan dalam teks tersebut. Kesimpulannya, pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sekarang kita akan membaca salah satu teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Itulah tadi teks yang pertama. Sebagai perbandingan, kita akan membaca satu lagi teks dengan judul Ayah Panutanku. Di hadapan kalian sudah tersedia teks masing-masing. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya,
Ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya akan menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Perlu kamu ketahui, objek dari teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Ayo daftarlah hal yang dideskripsikan dari teks deskripsi yang sebelumnya kamu baca. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Selanjutnya, daftarlah tujuan yang akan dicapai dari teks yang telah kamu baca. Cara mengerjakannya, salinlah tabel tersebut ke dalam buku catatanmu. Kemudian, jawab dengan benar. Kalau sudah selesai mengerjakan, perhatikan tabel berikut yang berisi tentang isi teks deskripsi, memerinci atau mengkonkretkan objek. Demikianlah kita sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa dimengerti dengan baik. Dan Ibu tunggu tugas-tugasnya dimasukkan melalui WA atau bisa juga dikirim melalui Soho dan juga Google Classroom. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan air bersih, tetap jaga kesehatan,